Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah hamparan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah di kesempatan hari, tempat dan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita masih sama-sama dapat hadir untuk menjalankan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan hari ini kesemuanya diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam senantiasa selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini Al-Fakir selaku khatib senantiasa berwasiat kepada diri Al-Fakir khususnya dan juga kepada jamaah umumnya, marilah senantiasa selalu kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa kita senantiasa Allah hantarkan kita menuju jalan kebahagiaan, bahagia di dunia juga bahagia di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di tanggal 7 daripada bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya ada beberapa kajian besar dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa di bulan Dzulhijjah ini Nabi Adam alaihissalam diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian ratus tahun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini pula doa Nabi Allah Yunus alaihi salam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan dari perut ikan Nun pada hari kedua di bulan Dzulhijjah. Dan pada hari ketiga doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini juga di tanggal 4 Dzulhijjah Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan. Demikian pula Nabi Allah Musa alaihi salam
dilahirkan pada hari kelima di bulan Dzulhijjah ini. Namun demikian, kejadian besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam adalah tarikh atau sejarah ketaatan atau ketakwaan seorang Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita peringati pada hari ini. Dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Seringkali pangkat dan jabatan kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat Allah yang Maha memberi dan mengambil pangkat dan jabatan. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah di saat ini, kecintaan seseorang terhadap istri dan anaknya mampu mengurangi kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Rabbul Ijati. Dikisahkan sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dermawan. Ia biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta untuk sabilillah. Banyak orang yang berdecak kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, kalau saja aku punya seorang anak dan Allah meminta aku mengorbankannya, maka niscaya akan aku korbankan anakku. Pada malam Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Allah memuji daripada ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi diperintah, penuhilah nadarmu, yaitu untuk menyembelih putra kesayanganku. Waktu itu Nabi Ibrahim belum yakin dan masih berpikir apakah dalam mimpi itu merupakan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hanya dari setan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya. Yatarawwa Ibrahimu ahwa minallah, yang akhirnya kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah. Dalam hadis lain dinyatakan, man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, maka dia akan mendapat pahala besar yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keesokan harinya pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Arafa Ibrahim annahu minallah. Yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanggal 9 Dzulhijjah kita sebut dengan Yaumul Arafah. Dalam hadis Nabi disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subala an saumi yaumi Arafah qala yukafiru sannata ma'diyata wal baqiyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, barang siapa mau berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya tahun sebelumnya dan juga tahun sesudahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Pada malam ketiganya Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan impian yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nadarnya, yaitu untuk menyembelih putra kesayangannya. Maka pada hari pelaksanaan disebut dengan Yaumun Nahar, yaitu hari pelaksanaan penyembelihan. Kisah kurban atau penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Walamma ballagha ma'ahu sya'ya qala ya nabiyya inni ara fil manami ani ujbahuka fanzur ma tara qala
af'al ma tara sayajani innallaha ma'as sabirin. Maka tatkala itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Allah Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentulah yang namanya iblis selamanya tidak akan pernah melihat manusia akan melaksanakan ibadah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu persatu keluarga mulia ini digodanya, mulai dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, juga Siti Hajar sebagai ibu rumah tangga, lalu Nabi Allah Ismail sebagai anggota keluarga terakhir, tak luput juga dari godaannya. Benteng ketakwaan dan kesolihan yang kokoh dari seluruh anggota keluarga ini tak mampu dikoyak oleh iblis laknatullah alaih. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah bahwa setiap keluarga muslim pasti akan mendapat godaan iblis laknatullah. Terkadang godaan itu lewat ayah, terkadang godaan itu lewat ibu, atau bahkan lewat orang-orang yang kita sayangi, yaitu anak-anak kita. Semoga seluruh anggota keluarga kita mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita yang menjadi ayah semoga menjadi seorang ayah yang demokratis, adil dan bijaksana, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim yang mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wanita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang ibu, semoga mampu meneladani Siti Hajar, profil seorang ibu rumah tangga yang mendukung, membantu, bahkan mendoakan suaminya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini masih anak-anak atau tumbuh remaja, semoga bisa meniru daripada kesolihan Ismail yang dengan keimanannya yang menancap ke lubuk hati dan ketakwaan yang tinggi menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tuanya, sekalipun ia harus dikorbankan oleh ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebuah keluarga sudah kuat, maka negara akan menjadi hebat. Bahkan pada Quran surah As-Saffat ayat ke-103 sampai 108 kita dapat membaca secara runtut sejarah keteguhan pribadi Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya, pelipisnya nyatalah kesabaran daripada keduanya. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sesudahnya nyata kesabaran kata Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan korban Allah menggantinya dengan seekor sembelihan berupa kambing yang Allah datangkan dari surga melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini menjadi dasar di syariatnya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Karena keikhlasan dan ketakwaan yang betul-betul dari keluarga ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus atau mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan tebusan sembelihan yang besar, seekor kambing yang dibawa dari surga oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Kemudian diteruskan oleh Nabi Allah Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar, dan diakhiri oleh Nabi Allah Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa pentingnya adalah menyembelih hewan kurban dalam Islam, sehingga Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, man wajada sa'atan wa lam yudbahi fala ya'rafun bil musallana. Barang siapa memiliki kemampuan tetapi tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah ia mendekati musola kami. Dan tegasnya orang Rasulullah SAW, janganlah mendekati tempat sholat kami, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban berhukum wajib atas mereka yang kaya, atas mereka yang mampu, atas mereka yang mempunyai kekuatan. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Bila saat ini sebagian dari kita belum memiliki kemampuan berkorban, mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah memberikan rezeki kepada kita yang cukup untuk bisa berkorban. Sesungguhnya Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, apa pahala umat Nabi Muhammad yang berkorban? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, pahala bagi orang yang berkorban adalah Allah akan memberi ganti satu helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan Allah menghapus 10 kejelekan, mengangkat 10 derajat, dan setiap helai bulu korban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di surga, dan 1 bidadari yang amat jelita, dan 1 hewan tunggangan yang bersayap. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kemampuan, bagi mereka yang mempunyai uang namun enggan untuk berkorban, sampai ia meninggal, maka dikhawatirkan ia nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memiliki kemampuan berkorban tapi ia tidak mau berkorban sehingga meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan Yahudi dan juga bisa dalam keadaan Nasrani. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keluasan rezeki. Kalau pada bulan ini kita tidak mempunyai kesempatan atau kemampuan untuk berkurban, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan kurban untuk mendekatkan diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irqama liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasarat ainum binazar wa udunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah ma'akum bi amri bada'i fi binafsi wa kana bi malaikati kursi faqala ta'ala wa lam yazal
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيئات المتابعين للأشرار الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين وعن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما وناجنا من بابه من أول يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العافيات اللهم ادفع عنا والوباء وربا والزنا والجلازل والجهاد وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلادنا المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه